pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda, dan kali ini dalam Bali Post Talk kita akan bicara tentang nasib pekerja pariwisata. Tentu ini kita sudah bicara tentang situasi pandemi COVID yang sudah luar biasa sekali mempengaruhi kita. Hampir 1,5 tahun lebih sudah, terutama Bali, mulai ada PPKM darurat, ada Bali yang di PHP, dibuka pariwisata, ternyata kasus COVID meningkat, dan kita ingin tahu, memang sudah kondisinya pastilah memprihatinkan para pekerja pariwisata kita. Kita ingin tahu lebih dalam lagi sesungguhnya seperti apa, dan saya akan mencari Bapak Slamet Suranto, Ketua PJ SPSI SPPAR gitu Pak, Badung. Nah, kita sabar dulu, saya itu Pak Slamet. Gimana? Kalau sananya kabar agak susah juga. Ya udah, sehat dulu Pak ya. Alhamdulillah sehat. Ya, kita ngomongin pekerjaan pastilah sudah. Mungkin Pak Suranto bisa memulai dengan kondisi para pekerja pariwisata hari ini Pak. Kondisinya kemarin ada kabar gembira mau dibuka, ternyata tidak jadi karena pariwisata ternyata masih pandemi masih luar biasa. Gimana Pak kondisi? Seperti Bapak sampaikan tadi, kita sudah hampir 1,5 tahun terpuruk dengan situasi pandemi ini. Apalagi kita memang sudah 3 kali ya kita istilahnya di PHP 3 kali. Nah, pariwisata ini yang memang yang paling terkenal dampaknya dalam dunia ekonomi, dunia industri itu adalah di pariwisata. Nah, karena dengan kenyamanan dan memang situasi yang tidak nyaman ini membuat seluruh pihak terpuruk. Jadi kita sendiri pekerja juga terpuruk, perusahaan juga sama. Nah, hampir 1,5 tahun ini memang akhirnya kami menyadari bahwa semua memerlukan bantuan dalam tanda kutip, memang bagaimana ke depan bisa idealnya kan dibuka kembali. Tapi suatu pemerintah yang memang keadaan pandemi yang tidak pasti, yang belum bisa membaik ya tanda kutip, kami menyadari dan akibatnya memang kami terkena dampaknya yang paling serius. 1,5 tahun ini dampak yang kita alami adalah beberapa perusahaan yang masih mampu memberikan upah dan memperkerjakan perusahaannya itu kalau dari Badung sekitar hanya 25%. Itu pun dengan kondisi tidak penuh upahnya, karena memang kerja juga tidak penuh. Jadi ada yang dengan persentase diberikan upahnya, kerja mungkin seminggu, 2 minggu, ada yang sistem harian, kerja berapa hari dibayar, ada yang dirumahkan tanpa dapat apapun, ya. Dipecat juga Pak, di PHK juga? Dipecat enggak, di PHK juga enggak. Nah, ini PHP yang keempat dari perusahaan. Jadi pekerja mendapat PHP, artinya apa? Ini, nah, kami memang menyadari semua perusahaan juga sulit, tetapi intinya bahwa kami sendiri dari pihak Serikat Pekerja Badung khususnya ini berharap pada pemerintah sebetulnya, ya. Dengan kondisi ini kami tetap patuh akan program pemerintah, tetapi kalau dari kami adalah mohon ekonomi dan kesehatan yang seimbang, itu sebetulnya. Jadi kesehatan kita harus tetap pada prokes yang ada ketat, tetapi juga dalam pengetatan ini bagaimana ekonomi bisa jalan, itu yang paling penting. Karena pada saat ekonomi tidak jalan pun ini kan ada kayak antara ayam dan induk dan telur nih. Artinya kita ingin sehat, harus ekonomi sehat. Kita bisa menggunakan ekonomi, kita harus sehat. Jadi sama-sama. Jadi kami PJ Badung seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa kami ingin seimbang saja. Jadi agar kehidupan dan teman-teman pekerja pariwisata yang sudah habis kantongnya, sudah tidak ada pendapatan itu bisa tetap berusaha untuk istilahnya dapur mereka bisa ngembur. Karena kemarin kan kita tahu pemerintah sudah memberikan beberapa bantuan, tapi kan nggak rutin. Itu hanya kalau dari kemarin beberapa kali, dan saya dengar juga sekarang akan mulai, tetapi itu juga tidak bisa selalu terus kita harapkan. Karena juga pemerintah sendiri banyak hal yang dipikirkan, kami paham, dari vaksin, dari segala macam, tetapi intinya supaya kita bisa hidup itu ya seyogjanya diseimbangkan antara itu. Baik, kalau kita bicara tentang persentase, berarti lebih banyak mereka yang tidak jelas nasibnya Pak ya hari ini ya. Betul. Pekerja pariwisata. Yang bekerja hanya berapa persen? Kalau dari anggota kami yang kemarin masih kita sampaikan ada sekitar 25% bekerja dengan kondisi yang tidak penuh. Tidak penuh ya? Upah tidak penuh. Jadi ada yang
bekerja misalnya dengan upah 50%, itu pun juga belum bisa dibayarkan, ada. Ada yang gitu ya? Jadi nanti bekerja tapi gajinya belum dikasih uang. ada belum, itu ada. Yang di harian juga sama. Jadi setiap perusahaan memang beda-beda. Jadi kekuatan mereka beda. Ada yang bisa dibayar, ada. Tapi intinya kebanyakan dari kita itu adalah banyak yang bekerja dengan harian mungkin, itu artinya harian, ada. Kemudian yang dirumahkan dengan tadi tidak jelas. Karena kita sama-sama paham, perusahaan sudah finansialnya juga sudah mulai tidak mampu lagi, tetapi memang untuk di PHK itu masih belum ada dan konsekuensi di PHK mereka dapat pesangon harus pesangon, iya. Tapi perusahaan juga nggak bisa memberikan. Perusahaan masih belum bisa memberikan kepastian sama-sama. Kerja pariwisata juga memahami kondisi itu, kondisi perusahaan yang kita memahami itu, tetapi kita nggak bisa terus menerus. Ya. Jadi pada saat perusahaan misalnya dalam tanda kutip ingin melakukan pengurangan, dengan risikonya dia harus juga siap, kan seperti itu. Jadi kami tidak ingin lagi, saya bilang tadi di HP yang keempat oleh perusahaan, di PHK tidak, dapat juga enggak. Jadi di sana kita semua, makanya akhirnya banyak yang beralih profesi untuk menyambung kehidupannya. Tapi itu pun juga kalau kita sadari misalnya mereka masuk ke daerah bisa jual beli segala macam. Tetapi pembelinya juga dari mana? Kalau mereka yang di pariwisata juga tidak punya penghasilan. Itu sebetulnya. Pak, kalau kita bicara tentang hotel, tentu ada informasi juga yang di Pak Slamet pahami bagaimana kondisi hotel-hotel di Bandung. Apakah ada yang sudah tutup total atau ada peralihan manajemen, ada yang dijual? Kalau dapat informasi tidak? Kalau yang tutup dalam ini tidak beroperasi itu sudah ada. Ada ya? Ya ada. Jadi tutup itu sudah operasi ada, tutup total. Dan mungkin yang beberapa misalnya pengamanan itu masih menjaga itu biasa. Ya, tapi kemudian kalau yang akan dijual atau diambil alih, intinya belum ada, tapi saya baru dengar ada 1-2, tetapi masih belum ada proses untuk diambil alih kepada yang lain. Itu untuk di Bandung. Yang berarti yang sudah tutup ini berarti pekerjaannya sudah nggak bekerja sama sekali. Tidak bekerja sama sekali. Hanya pengaman saja dan perawatan. Perawatan itu. Tadi Pak Samsanto juga sempat menyampaikan tentang sudah ada bantuan-bantuan yang itu tidak rutin Pak ya diberikan kepada para pekerja pariwisata. Yang kita yang paling bisa kita temukan yang hampir pada waktu hibah kemarin. Hibah dari pemerintah pusat itu dapat kita sayang, dan itu pun juga ya saya mendapat masukan kan tidak semua pekerja mendapatkan. Jadi masing-masing perusahaan itu mungkin kan dapatnya persentase kan. Nah, ada yang perusahaan mereka memberikan untuk ke pekerjanya, ada beberapa yang tidak. Artinya tidak itu karena itu untuk operasional perusahaan jadinya tidak semua. Jadi ada 1-2 yang tidak mendapatkan itu. Nah itu malah hibah pariwisata itu. Nah kemudian kalau yang bantuan-bantuan itu kan secara pribadi masuk itu kita beberapa anggota sih mereka mendapatkan. Tapi kan data ya seperti sembako yang kemarin waktu tahun 2020 kan dari Bandung juga dapat, kemudian dari segala macam dapat. Kalau 2021 ada dapat lagi? 2021 belum ada sama sekali. Nah itulah makanya banyak sekarang dari kita ini kan kemarin kalau Bapak tahu di tahun kemarin kan BPJS itu dengan punya program mengambil dana 10% saja itu kan sudah berjalan banyak, artinya mereka untuk menyambung itulah diambil dana tabungan hari tuanya itu diambil, tapi memang hanya 10%. Memang aturan BPJS hanya sekali 10% dari saldonya. Gitu. Ya. Itu untuk menyambung hidup Pak ya? Untuk menyambung hidup saja itu nggak bisa, apalagi kan kita paham kan kita tidak hanya untuk makan sebetulnya. Jadi teman-teman di pekerja yang punya anak sekolah ini yang kami sangat khawatir karena sekolah kan tidak mengenal pandemi. Artinya biaya sekolah juga harus terbayar. Seperti itu kan untuk sekolah tertentu. Artinya kalau yang memang free ya free, tapi yang untuk yang kuliah segala macam kan memerlukan. Dan itu tidak ada pengurangannya, nggak signifikan sama sekali. Mereka biaya listrik Pak ya? Listrik tetap, kemudian air tetap, iya seperti itu. Tapi ada kawan-kawan yang sudah beralih profesi, ada yang memanfaatkan sisa dana BPJS yang mereka tarik. Tapi yang kabar, berarti banyak yang memprihatinkan Pak ya kondisinya hari ini kawan-kawan pekerja. Saya sangat sedih menyampaikan memang memprihatinkan. Jadi teman-teman, apalagi mereka-mereka yang mungkin keahlian tidak umum. Kalau misalnya keahlian misalnya seperti teman engineering, bisalah mungkin proyek kecil-kecilan yang kitchen bisalah itu. Tapi
yang mungkin tidak punya skill yang bisa dijual, artinya bisa diberikan, ya itu berat sama. Misalnya apa Pak? Misalnya housekeeping gitu ya? Ya, kalau housekeeping, masih bisa ya? Ya housekeeping kemana mereka mau beraksi? Bisa, ya? Accounting, front office misalnya. Untuk keahlian yang spesial, tapi untuk mereka orang accounting atau front office yang bisa masak mungkin, mereka bisa mungkin. Tapi kembali lagi bahwa pasarnya juga sama, karena kantongnya pasar juga sama-sama kosong gitu. Jadi mereka berubah atau berprofesi lain untuk menyambung hidup juga kendalanya sama. Artinya kalau mereka pun ada yang berjualan, berdagang, yang beli juga nggak ada Pak. Yang beli juga nggak begitu. Ya sama, mereka juga ngukur kantong sendiri karena masanya kan panjang nih. Mereka juga pendapatnya dari mana seperti itu. Ya. Gitu. Kalau bicara memperhatikan kondisinya, sampai kapan bisa bertahan hidup? Nah, itu ya kita gini, kalau kita dari sikap kerja kita kembali, kalau kita semua sama-sama beragama, artinya kita tetap berdoa kepada Tuhan, dan ini pasti akan ada akhirnya. Kita anggap ini cobaan, ambil positifnya seperti ini, walaupun memang masalah perut kan kadang juga nggak bisa ambil positifnya, enggak, kita hanya mengambil. Tapi intinya adalah pada saat kita mengalami seperti ini, untuk terhindar dan dari tadi COVID dan supaya imun kita tetap, kita jangan cemas, itu aja. Artinya kita jangan cemas, kita tetap positive thinking, ini pasti ada akhirnya. Tetapi juga lagi saya tetap berharap kepada pemerintah pusat agar memperhatikan, kalau kita bilang produsennya PHR ini kan kita ini sama perusahaan itu yang dulu menjadi sangat diharapkan, nah sekarang sedang terpuruk ini, ya mohonlah pusat melalui pemerintah daerah untuk bisa menyediakan untuk bekerja pariwisata agar mereka tetap bisa bertahan hidup. Pak, kalau dari pemerintah Kabupaten Badung katakanlah, saya coba tingkat dulu Badung, kemudian Bali, pusat. Selama ini pernah tidak mungkin secara spesifik diajak bicara untuk memberikan bantuan, apalagi di PPKM darurat ini katanya akan ada bantuan, sempat ada pembicaraan untuk ada bantuan berupa ya mungkin sembako atau bantuan tunai yang gitu. Kalau secara umum kan Pak Bupati kemarin sampaikan akan memberikan bantuan itu, tapi secara khusus untuk dengan kita memang kita belum pernah tapi harapan kita sih mungkin anggota kami yang di masyarakat itu akan bisa kena untuk bantuan itu yang dari Badung. Jadi itu yang kita ingin sampaikan. Ya, kami gembira sih dengan Pak Bupati untuk itu. Tapi karena secara lembaga tapi kita harapan kita ya anggota kita yang di masyarakat itu akan mendapatkan bantuan itu. Kalau dari provinsi belum ada. Provinsi kita belum. Provinsi belum. Artinya kalau misalnya ada pertemuan-pertemuan di rembuk rapat belum ada Pak ya? Untuk yang darurat ini bantuan itu? Ya, belum. Jadi secara itu belum ada yang khusus untuk itu, belum ada. Masih. Pak, kalau misalnya kawan-kawan pekerja pariwisata tadi kan sudah berharap ada perhatian dari pemerintah pusat. Apa yang sebenarnya kemarin kan sudah di PHP yang ketiga ya kemarin ya? Yang ketiga. Sebenarnya harapannya memang pariwisata dibuka gitu ya? Karena itu satu-satunya yang bisa sedikit walaupun hasilnya mungkin kalau dibuka ya mungkin tidak akan seperti normal sebelumnya. Betul. Harapan kami begini, sebenarnya dari pemerintah pusat setelah PHP ketiga ini mungkin jangan ada PHP lagi, tetapi begini. Kami paham pemerintah pusat untuk menjaga keselamatan warga kita Indonesia. Nah, yang saya sampaikan tadi dari awal bahwa mohon seimbang. Artinya, kalau misalnya kita ingin dibuka setelah ini ya, moga-moga setelah darurat ini ada pembukaan, dan pada saat itu memang perlu dilakukan lagi PKM lagi, ya kita lakukan. Maksud saya adalah pada saat kita buka, ini kan misalnya gini, yang sakit ayo kita rawat di tempat sakit. Yang tidak sakit itu supaya bekerja, tetap prokesnya tetap. Kami tidak melarang adanya prokes, tidak. Kita ikutin. Tetapi, nah, ekonomi akan jalan itu sampai di mana? Pada saat misalnya seminggu, 2 minggu dibuka, ternyata misalnya jelek, ya kita lakukan lagi istilahnya dihitung kembali. Bagaimana kalau pariwisata ini tutup apa buka? Tapi intinya memang saya percaya kalau itu pun dibuka mungkin dalam setahun itu kita masih ya biasa-biasa. Kita belum bisa lagi berharap banyak seperti sebelumnya. Tetapi intinya supaya dibuka dulu misalnya dengan cara yang tetap ketat segala macam, siapa yang bisa buka, siapa yang itu tetap. Intinya adalah inginnya ekonomi itu kita bisa berjalan lagi, karena agak susah juga pada saat kita ditutup. Tadi kita tahu pekerja pariwisata sudah tidak punya apa-apa. Kemudian dilakukan pembatasan yang bukan saya tidak setuju tetapi intinya adalah
ke depan agar lebih baik lagi cara kita membuat peraturan tentang PPKM ini agar seimbang. Kami hanya main seimbang saja antara kesehatan dan ekonomi supaya jalan. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Slamet Suranto atas waktunya dan penjelasan menggambarkan bagaimana kondisi pekerja pariwisata. Tentu memang agak sulit pemerintah dalam kondisi seperti sekarang ini menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kesehatan. Tapi mudah-mudahan memang kuncinya adalah bagaimana pandemi ini segera berakhir sehingga ekonomi bisa berjalan, pariwisata dari tentu perhatian pemerintah dari pemerintah Kabupaten Badung ya sebagai PHR-nya sangat besar dari pariwisata. Harap ini segera bisa ada action yang memberikan bantuan kepada Provinsi Bali juga kepada pekerja pariwisata seluruh Bali dan pemerintah pusat yang kemudian kebijakan-kebijakan. Demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Oke.